Ya, ini merupakan pertemuan kita yang ketiga terkait dengan syarah Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli pada Waraqat Imam Al-Juwaini rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah usai membahas terkait dengan makna nazar dan istidlal serta dalil. Maka insyaallah pada malam hari ini kita menyambung kembali kajian yang telah kita laksanakan pada pekan yang lalu. Imam Haraman rahimahullah mengatakan wa dhannu tajwizu amrayni ahaduhuma azharu minal akhar. Lalu di ta'liq oleh Imam Mahalli indal mujawwiz. Maksudnya adalah indal mustahid atau ghairihi. Jadi dhann setelah kita membahas terkait dengan ilmu, definisi ilmu, kemudian terkait dengan pembagian ilmu. Namun pembagian ilmu dibagi menjadi dua, daruri dan nadhari. Itu merupakan ilmu yang bersifat hadis. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala itu azali. Jadi ilmu azali itu tidak disifati dengan daruri ataupun dengan nadhari. Jadi yang terkait dengan pembagian ilmu menjadi dua ini adalah terkait dengan ilmunya makhluk, bukan ilmunya khalik. Lalu setelah itu kita juga membahas tentang makna apa itu nazar dan apa itu istidlal dan juga dalil. Lalu Imam Haramain menjelaskan setelahnya terkait dengan apa definisi dhann. Karena ilmu itu merupakan level pertama di antara madarikul ilm. Dan yang kedua adalah dhann. Definisikan oleh beliau sebagai tajwizu. Tajwizu amrayni. Ahaduhuma azharu minal akhar. Kata beliau. Jadi membolehkan dua hal. Yang salah satunya lebih nampak atau lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Maksud beliau adalah ketika sebuah lafal mengandung kemungkinan dua makna atau lebih. Karena bisa saja dhann di sini lebih daripada dua makna. Maka kita melihat definisi yang dikemukakan ini merupakan definisi yang bisa dikatakan tidak jami'. Karena kadang sebuah lafal mengandung kemungkinan dua makna dan bisa saja lebih. Sehingga mungkin wallahu alam yang tepat beliau mengatakan tajwizu amrayni au aktsar. Nah, ditambah menjadi aktsar, ahaduhuma au ahaduha azharu minal akhar. Yang salah satu maknanya itu lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Ini terkait dengan dhann. Lalu syak. Setelah beliau menjelaskan tentang syak, setelah menjelaskan tentang dhann, beliau lalu masuk kepada pembahasan yang namanya syak ini. Wasyakku tajwizul amrayni la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar 'inda al-mujawwiz. Jadi yang namanya syak kata beliau memungkinkan dua makna, tapi salah satunya tidak lebih unggul daripada yang lainnya. Artinya keduanya dalam level yang sama. Ini kemungkinannya 50 dan yang lainnya kemungkinan juga 50. Artinya 50-50. Jika demikian kondisinya, maka itu menurut usuliyin
dinamakan sebagai syak. Nah, beliau di sini tidak menyinggung terkait dengan waham. Berarti lawan daripada dhon itu sendiri merupakan waham. Kalau salah satu maknanya lebih unggul, berarti yang salah satunya tidak unggul. Dalam artian dia marjuh. Nah, yang marjuh ini dinamakan sebagai waham. Lawan daripada dhon itu. Terkait dengan jahal kita telah lewati tadi. Atau dalam pertemuan kemarin. Jadi, maka setelah beliau menjelaskan terkait dengan makna usul fikih dari sisi tarkibi atau dari sisi idhafinya, kemudian beliau ketika berbicara tentang fikih, maka beliau menjelaskan masail-masail yang terkait dengan fikih itu sendiri. Dan juga sebagian daripada muqaddimah ilmu mantiq. Ini terkait dengan madarikul ilm ini, seperti ilm pembagiannya, kemudian jahal, kemudian syak, kemudian dhan dan waham. Ini terkait dengan ilmu kalam. Jadi ini termasuk bagian yang di mana antara ilmu usul fikih dan ilmu kalam ada persamaannya. Lalu beliau sekarang ini membawa kita untuk mengetahui hakikat daripada ilmu usul fikih ini. Atau definisi dari sisi laqabinya sebagai sebuah nama atau sebagai sebuah ilmu yang independen. Beliau katakan wa usulul fiqhi alladhi wada'a fihi hadhihi al-waraqat. Kata Imam Mahalli, usul fiqh yang beliau ini meletakkan waraqat ini dalam membahasnya. Apa sih maknanya? Turuquhu. Atau definisinya turuquhu turuqul fiqhi. Apa sih yang dimaksud sebagai turuqul fiqhi? Adillatul fiqhi. Dan penggunaan kata turuq ini diikuti juga oleh Imam Ar-Razi dalam Mahsulnya. Beliau mendefinisikan usul fikih sebagai majmu'ah turuqul fiqhi. Nah, sepertinya beliau mungkin mengikuti Imam Haramain dalam hal ini, di mana beliau mengungkapkan usul fikih itu sebagai turuqul fiqhi. Bisa juga maknanya adalah qawaid, yaitu kaidah-kaidah. Bisa juga dalail, dalil-dalil, yang semuanya sebenarnya maknanya sama. Cuman sebagian mengatakan, kenapa kami tidak menggunakan kalimat dalail atau adillah? Karena dalam istilah ahli kalam, kalimat dalil ini mereka gunakan untuk masail-masail yang bersifat qat'i. Nah, realita dalam ilmu usul fikih ini, dari masailnya itu tidak semuanya qat'i. Sebagiannya itu dhanni. Maka kita harus memilih lafal yang mengandung keduanya. Maka disebutkanlah di antaranya dengan menggunakan lafal turuqul fiqhi ini. Jadi usul fiqhi itulah turuquhu. Nah, ini mencakup bisa sifatnya qat'i, karena yang qat'i kaidah yang qat'i bisa juga dikatakan tariq. Yang dhanni juga bisa dikatakan tariq, sehingga menggunakan lafal turuq ini bisa mencakup keduanya. Ini menurut usuliyin yang berafiliasi kepada ilmu kalam. Tapi sebagian ulama usul yang lain, sekalipun mereka berafiliasi kepada makna kalam atau berafiliasi kepada ilmu kalam, namun mereka mengatakan kata dalil ini bisa digunakan untuk masail yang bersifat qat'i maupun bersifat dhanni. Di antaranya adalah Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah. Karena beliau melihatnya dari sisi penggunaan atau
penggunaan atau kebiasaan para fuqaha, di mana mereka menggunakan kata dalil ini untuk masail yang bersifat qat'i, begitu juga yang bersifat dhanni. Jadi tidak masalah kalau kita mengatakan, misalkan ketika mendefinisikan usul fikih ini, dalailu dalailul fiqhi atau adillatu al-fiqhi. Jadi intinya ketika kita menggunakan adillatul fiqhi, berarti kita di sini menggunakan kebiasaan yang dilakukan oleh para fuqaha. Adapun ketika kita menggunakan turuqul fiqhi ini, mungkin kita ingin menghindari dari definisi yang tadi dipermasalahkan oleh ahli kalam, di mana mereka membedakan antara dalil dan amarah. Dalil untuk masalah yang sifatnya qat'i, sedangkan amarah berlaku untuk dalil yang bersifat dhanni. Baik. Ala sabilil ijmal. Jadi turuqul fiqhi ini sifatnya seperti apa? Sifatnya yaitu yang bersifat universal. Ala sabili al-ijmal. Bersifat universal. Atau bersifat general bisa juga. Seperti apa contohnya? Kamutlaqil amri wan nahyi wa fi'lin nabiyyi wal ijma' sallallahu alaihi wasallam wal ijma'i wal qiyasi wal istishabi min haitsu al bahthu an awwaliha bi annahu lil wujubi والثاني أنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به. Beliau mengatakan, kamu telakil amri. Contohnya yang pertama, jadi mutlaqul amri wan kamu telakin nahi, kata beliau, wa fi'lin nabi. Nah, kamu telakil amri ini min haitsul bahthu an awwaliha, kalau kita mencari sisi yang pertama tadi, dalil yang pertama tadi, bi annahu lil wujub. Jadi mutlaqul amri untuk apa? Lil wujubi. Wan nahyi lil hurmati. Annahu lil hurmati. Wal baqi fi'lun nabi, ijma' wal qiyas wal istishab, ini semua ini adalah hujjah. Nah, ini semuanya menunjukkan kepada makna universal, tidak menunjukkan kepada makna tertentu atau makna yang spesifik. Wa ghairi dzalika mimma sayati ma'a ma yata'allaqu bih. Dan nanti katanya dan seterusnya nanti akan datang atau akan datang masail-masail yang terkait dengannya. Bi khilafi turuqihi ala sabili tafsil. Berarti berbeda dengan turuknya atau dalilnya dalam yang bersifat spesifik. Contoh misalkan. Berarti kalau kita mengatakan ala sabilil ijmal, yakhruju bihi, keluar dari kata ala sabilil ijmal ini adalah yang bersifat apa? Yang bersifat spesifik. Contoh misalkan kata beliau, wa aqimus shalah wa la taqrabuz zina wa salatihi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah kama akhrajahu Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا معصب لهما وقياس البر على الأرز في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم واستصحاب الطهارة liman syakka fi baqaiha falaysat min usulil fiqhi wa in dzukira ba'daha fi kutubihi tamtsila. Lalu beliau mengatakan, adapun dalil yang terkait wa aqimus shalah. Dalil ini bersifat spesifik, bukan yang menjadi pembahasan atau bukan menjadi objek ahli usul. Ini menyebutkan dalil secara spesifik ini merupakan tugas para fuqaha.
Jadi kalau kita apa hukumnya salat, maka fuqaha akan membawakan dalil wa aqimu as-shalah. Lalu ahli usul melihat dari dalil ini apa? Dalil ijmalinya. Apa itu dalil ijmalinya? Dia lihat wa aqimus shalah. Oh, wa aqimus shalah ini datang dalam bentuk amr. Wa al-amru lil wujub. Nah, inilah kerjaan ahli usul. Tapi ahli fikih enggak. Dia kerjanya itu dua. Ahli fikih itu kerjanya itu dua. Pertama, dia mencari dalil secara spesifik, kemudian menyimpulkan kaidah dari dalil spesifik tersebut. Contohnya gini, dia mengatakan hukum sholat itu wajib atau hukum zakat itu wajib. Dia akan katakan, dalilnya mana? Qauluhu ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakat. Lalu bagaimana menghubungkan antara hukum tadi, antara dalil dan hukum? Bagaimana? Maka di sini dia harus mengetahui dalil usulinya. Dia katakan wa aqimus shalah, berarti wa aqimus shalah ini datang dalam bentuk amr, fi'il amr, wa mutlaqul amri lil wujub. Berarti wa aqimus shalah ini merupakan, ayat ini menunjukkan kewajiban melaksanakan ibadah salat. Nah, itu kerjaannya seorang yang faqih dalam istilah mutaakhirin ya. Istilah atau istilah mutaqaddimin. Kalau faqih zaman saat ini enggak, dia menghafal apa namanya, mencukupkan dengan menghafal matan, kemudian menukil akwal para para ulama terkait dengan masalah tersebut. Jadi dia tidak memiliki peran apapun. Baik, yang selanjutnya belum memberikan contoh. Di antaranya, misalnya wala taqrabu zina, sama juga demikian. Ini dalil secara spesifik. Begitu juga salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Ka'bah. Ini juga dalil spesifik. Wal ijma' kepada bahwasanya bintul ibni, ponakan ini. Jadi kalau ada orang meninggal, misalnya meninggal, dia hanya menyisakan bintul ibni dan bint asul, anak kandung dengan ponakan, dengan cucu lah, maaf, dengan cucunya. Jadi cucunya dari pihak laki-laki. Jadi mayit ini punya anak perempuan satu, punya anak laki satu. Cuman anak lakinya lebih dahulu meninggal. Nah, anak lakinya ini punya putri. Nah, bagaimana? Terus di sini anak anak kandungnya cuma satu, yaitu perempuan. Nah, perempuan ini berapa dapatnya? Yaitu setengah. Kemudian disempurnakan oleh bintul ibni ini, yaitu ponakannya. Putri dari saudara laki-lakinya. Nah, kemudian sisanya kemana? Jadi kan 2/3. Tadi udah setengah, ini tambah 1/6, jadi 2/3. Jadi sisanya kemana? Dikembalikan kepada keduanya. Ini yang dinamakan sebagai ar-rad. Jadi dibagi dengan seperti yang tadi. Sisanya berarti berapa? Nah, itu semua dikembalikan kepada bintul ibni dan bintu as-sulbi. Taib, haitsu la mu'assiba lahuma. Maksudnya, tapi ini katanya bisa terjadi kalau nggak ada mu'assibnya. Jadi apa namanya, asobahnya kalau nggak ada bisa demikian. Kemudian juga waqiyasil burri ala aruz fimtina'i bai'i ba'dihi bi ba'din illa mithlan bi mithlin yadan bi yadin kama rawahu Muslim. Begitu juga ketika mengkiaskan bur dengan aruz. Fimtina'i bai'i ba'dihi bi ba'din. Ini juga masuk dalam kategori dalil tafsili, bukan dalil ijmali. Jadi kalau kita ingin menghukumi bur, amrnya ruz ini tidak boleh. Kalau kita mau apa namanya, mau menukar atau menjual
dengan sesama jenisnya, ruz dengan ruz, tidak boleh yang namanya nggak boleh adanya tafadul. Dan yang kedua, harus bersifat kontan. Ketika itu langsung diserahkan. Jadi nggak boleh satu diterima, yang satunya belum diterima, itu nggak boleh. Jadi harus tanpa ada tambahan dari salah satunya. Yang kedua, harus diserahkan secara kontan. Yang disebutkan ya dan biadin. Misalin ini maksudnya nggak boleh ada tafadul, nggak ada ini lebih sedikit, ini kurang darinya. Itu nggak boleh. Nah ini begitu juga kalau kita istishabut taharah, berdalil dengan dalil istishab dalam kasus orang yang sepertinya lupa, antara ragu-ragu gitu. Apakah saya masih atau enggak? Kemudian dia berdalil dengan istishab pada kasusnya khusus, maka itu dalil tafsili namanya, bukan dalil usuli. Jadi usuli sebelah mananya? Istishab itu hujjah, nah itu usuli punya kerjaan. Tapi kalau sudah tanzil kepada kasus tertentu, itu sudah kerjanya faqih. Tapi beliau mengatakan wa in dzukira ba'dhuha fi kutubihi tamtsilan. Baik, kita kadang sering lihat nih, banyak kadang usuliyin menyebutkan beberapa contoh terkait dengan dalil-dalil yang sifat tafsili ini. Misalkan contoh qiyas diberikan contohnya, istishab diberikan contohnya. Nah, berarti kerjaan usuli dong ini juga katanya. Enggak, beliau katakan. Makanya beliau seorang memberikan itu semua mimbabi tamsil saja, hanya sebagai contoh semata, bukan maksud daripada ilmu usul fikih itu sendiri. Jadi agar memberikan gambaran kepada kita bagaimana sih penggunaan dalil yang sifatnya ijmali ini. Lalu beliau mengatakan wa kaifiyatu al-istidlali biha. Sebenarnya yang betul, iya betul. Wa kaifiyatul istidlali biha ay bi turuqil fiqhi min haitsu tafsiluha inda ta'arudiha likauniha dhanniyah. Lalu beliau mengatakan yang namanya turuqul fiqhi ini ala sabilil ijmal, begitu juga terkait dengan kaifiyatul istidlali biha, tata cara beristidlal dengan turuqil fikhi ini atau kaidah-kaidah fikih ini. Kapan? Ketika terjadi kontradiksi. Ketika kita melihat sebuah hukum, ternyata terjadi kontradiksi nih. Ada yang menarik ke dalil ini, ada yang menarik ini umum katanya, ini yang adanya khusus. Baik, berarti ada dua kontradiksi dalil di sini. Dalil umum dan dalil khusus. Bagaimana sikap yang harus saya ambil? Itu berarti bisa mungkin kita katakan berdasarkan dalil jumhur. Mereka katakan idza ta'arada bainal 'ami wal khas humila al-'am 'ala al-khas katanya. Atau kalau memang nggak bisa, maka al-khas yaqdi 'ala al-'am. Nah, inilah yang dinamakan sebagai kaifiyatul istidlali biha. Maka beliau memberikan contoh. Kenapa? Katanya liqauniha dhanniyah. Karena sifat daripada turuqul fiqhi ini adalah dhanni, bukan qat'i. Artinya apa? Seolah memberikan isyarat, nggak mungkin katanya terjadi kontradiksi antara yang qat'i dengan qat'i, atau antara qat'i dan dhanni. Kalau terjadi kontradiksi antara qat'i dan dhanni, maka tentunya qat'i diunggulkan. Karena nggak mungkin yang dhanni ini bisa melawan yang qat'i, kan gitu. Maka beliau mengatakan min taqdimil khasi 'alal 'am, kata beliau. Wal muqayyadi 'alal mutlaqi wa ghairi dzalik. Jadi kalau seandainya terjadi ta'arud antara khas dan 'am atau antara muqayyad dan mutlaq, maka bagaimana sikap kita? Taqdimil khasi 'alal 'am wa kadzalika taqdim muqayyad 'alal mutlaq wa ghairi dzalik. Dan selainnya bisa. Dan nanti akan disebutkan oleh beliau di antara bentuk ta'arud antara dalil di akhir bab. Wa kaifiyatul istidlali biha tajurru ila sifati man yastadillu biha
wa huwa al-mujtahid, kata beliau. Dan kaifiyat membicarakan tentang kaifiyat atau tata cara istidlal dengan dalil-dalil fikih tadi atau turuqul fikhi atau qawaidul fikhi ini menarik kita untuk berbicara tentang sifat orang yang berdalil dengan turuqul fikih ini. Siapa dia? Itu yang namanya sebagai al-mujtahid. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه, kata beliau. Nah, tiga hal inilah, pertama terkait dengan dalil, kemudian terkait dengan kaifiyatul istidlal, yang kemudian yang terakhir adalah halul mustafid, yaitu mustahid inilah yang menjadi objek daripada ilmu usul fikih. Kenapa? Litawaqqufil fiqhi alaihi. Karena fikih bergantung kepada tiga hal tadi. Jadi kalau antum berbicara tentang fikih, maka tidak akan lepas dari tiga hal tadi. Fikih itu harus perlu dalil. Nah, dalil tersebut terkadang terjadi kontradiksi di antara, ini berdasarkan tinjauan mujtahid ini. Nah, dalil ini siapa yang akan menggunakan, siapa yang bakal mengembangkan, yaitu mujtahid. Jadi tiga hal ini merupakan pokok atau pondasi fikih itu sendiri. Baik, lalu beliau setelah selesai menjelaskan fikih usul fikih dari sisi makna idhafi, kemudian makna laqabi, sekarang beliau menjelaskan kepada kita secara global tentang masail-masail yang akan dikaji dalam ilmu usul fikih ini. Pertama, kata beliau, wa abwabu usulil fiqhi aqsamul kalam. Jadi ini bab-bab atau masail dalam usul fikih ini yang akan menjadi objek kita, atau yang akan kita bicarakan di kitab yang kecil ini, yaitu Waraqah. Pertama terkait dengan aqsamul kalam. Macam-macam kalam. Kemudian wal amru, wal nahyu, wal amu, wal khasu. Wa yudhkaru fihi al-mutlaq wal muqayyad, katanya. Dan juga di dalamnya disebutkan mutlak dan muqayyad. Wal mujmal, wal mubayyan, wal zahiru. Wa fi ba'dhin nusakhi wal muawwalu wa sayati. Betul. Jadi dalam sebagian nusakh, kata beliau, juga ada mubayyan, wal mujmal, wal mubayyan, wal zahiru, wal muawwalu. Wal af'alu, wal af'alu, wal nasikhu, wal mansukhu, wal ijma'u, والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفات المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. Lalu beliau memulai setelah menjelaskan secara global, beliau membahasnya secara terperinci. Beliau memulai sesuai dengan yang beliau mulai dalam pembahasan global tadi. Fa'amma aqsamul kalam, kata beliau, fa'aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalamu isman. Adapun macam-macam kalam, katanya, kalam tersebut paling sedikit tersusun dari dua hal atau dua isim. Seperti Zaid. Tapi sebelum itu, kalam itu secara bahasa merupakan ismu jins yang berlaku kepada sedikit maupun banyak dari apa yang dibicarakan. Baik itu dia mufid ataupun tidak. Nah ini adapun inda nuhat, kalangan ahli
Nahwu lafzun mufidun kastaqim katanya. Jadi mesti ma'afada faidatan yahsunu as-sukutu 'alaiha katanya. Itu menurut ahli nahwu. Jadi mesti memberikan faedah yang layak untuk didiamkan. Jadi kalau orang mengatakan Zaidun qaim, udah layak didiamkan. Nggak ditanya lagi. Tapi kalau dikatakan in qama Zaidun, ini belum sempurna. Kata-kata ini belum memberikan faedah. Ya enggak. Maka harus disempurnakan lagi. Tapi kalau kita katakan istaqim, nah itu sudah menjadi sempurna. Karena tersusun minimal dua lah. Istaqim ada di sana fa'ilnya ada, muqad takdiruhu anta, kan gitu. Begitu juga ada fi'ilnya. Baik kata beliau, faqallu ma yatarakkabu minhul kalamu isman. Nahwu Zaidun qa'im. Zaid ism. Qa'im juga ism. Aw ismun wa fi'lun. Atau minimal katanya terdiri pada isim atau fi'il. Seperti qama Zaidun. Ini fa'ilnya zahir. Kalau kita katakan qom, fi'il apa namanya fa'ilnya mudmar. Au fi'lun wa harf. Katanya mungkin tersusun dari fi'il dan harf. Contohnya maqama Zaidun. Ini ghair mustaqim. Pada hakikatnya maqama Zaidun, ma itu sekaligus dikatakan harf di sini, harf nafi. Tapi qama di sini ada fi'ilnya, ada fa'ilnya. Jadi ada isimnya juga. Berarti pada hakikatnya terdiri daripada tiga rangkaian. Fi'il, isim, dan harf. Asbatahu ba'duhum walam ya'udda dhamira fi qama ar-raji'a fi qama ar-raji'a ila Zaidin masalan li'adami zuhurihi. Ini kata beliau mengomentari Imam Mahalli, ini katanya ditetapkan oleh sebagian ulama. Karena apa? Dia nggak menganggap domir pada kalimat qoma kembali kepada uh, kepada lafal Zaid. Contohnya katanya. Kenapa? Karena nggak zuhur, nggak zahir, nggak nampak. Tapi jumhur mengatakan wal jumhuru ala addihi kalimah. Namun mayoritas ulama memandangnya bahwasanya domir yang kembali kepada apa namanya kepada Zaid atau pada qiyam tersebut merupakan satu kalimat. Awismun wa harfun, apakah mungkin tersusun sebuah kalam dari isim dan harf saja? Contohnya wadzalika fi nida nahwu ya Zaidu. Jadi ya Zaidu ya harf. Harfun nida. Zaidu isim katanya. Berarti ini menunjukkan boleh dong disusun kalam itu dari harf dan isim. Wa in kana al-ma'na ad'u au unadi Zaidan. Tapi sebenarnya makna daripada harf nida di sini adalah pengganti daripada fi'il. Jadi takdirnya ad'u au unadi Zaidan. Saya memanggil Zaid. Jadi pada hakikatnya bahwasannya kalam itu tersusun minimal dari dua hal, dari isim dan harf, merupakan pendapat yang lemah. Wallahu a'lam. Yang tepat adalah tersusun dari fi'il dan isim, bukan dari isim dan harf di sini. Jadi pada ringkasnya, kalam itu mungkin tersusun dari beberapa
jenis. Pertama, terdiri daripada dua isim, jadi isim-isim, atau terdiri dari fiil dan isim, atau terdiri daripada fiil dan dua isim, atau katanya satu fiil terdiri daripada tiga isim, atau fiil dan empat isim, atau dua jumlah. Dua jumlah contohnya seperti syarat dan in ji'ta ji'tuka. Ini. Atau misalkan bisa juga dalam bentuk qasam. Uqsimu billah la fulan mujtahidun misalkan. Nah, ini juga bisa. Jadi terdiri daripada dua jumlah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lalu beliau membagi kalam sekarang. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin. Kata beliau, nahwu qum wa la taq'ud. Contohnya amr qum. Contohnya nahi wa la taq'ud. Begitu juga terbagi menjadi khabar. Contohnya ja'a Zaidun. Wastikhbarin, kata beliau. Di antara kalam juga terbagi menjadi istikhbar. Wahwal istifham, yaitu istifham. Seperti nahwu hal qama Zaidun. Nah, ini istifham, fayuqal na'am aw la. Wa yanqasimu al-kalamu aidan ila tamannin. Nahwu laita asy-syababa ya'udu yawman. Wa 'ardin. Katanya beliau, begitu juga kalam terbagi menjadi ard. Nahwu ala tanzilu indana, ala tanzilu. Jadi ard ini seperti mempersilahkan, menawarkan pada orang. Ala tanzilu indana, mau nggak silah, ayo singgah ke tempat kami, seperti itu. Wa qasamin, kata beliau juga di antara bagian kalam menurut Imam Haramain, wa qasam nahu wallahi la af'alanna kada. Saya akan melakukan itu. Pada hakikatnya, kalam itu terbagi berdasarkan madlulnya itu menjadi dua sebenarnya. Ma'afada at-talab. Yang kedua, ma lam yufid, ma la yufidu at-talaba. Jadi dari dua pembagian ini bisa kita meringkas dari apa yang disebutkan oleh Imam Haramain ini. Jadi kalam, kalau kita lihat dari sudut pandang madlulnya, yaitu maknanya, mungkin dibagi untuk menjadi dua. Ma yufidu at-talab, memberikan makna talab, yaitu permintaan. Ma la yufidu at-talab. Nah, ma yufidu at-talab ini tidak lepas dari dua kondisi. Yaitu pertama, matlubul fi'li wa matlubu at-tarki. Awil i'lam, katanya. Atau enggak lepas dari tiga kondisi. Matlubul fi'l, matlubu at-tark, wa matlubu al-i'lam. Maksudnya al-istifham, al-istikhbar. Itu kan seperti meminta. Nah itu. Hal qama Zaid. Nah, dia meminta untuk dijawab. Gitu. Ini yang dinamakan i'lam atau istikhbar. Ini jenis yang pertama. Jadi jenis yang pertama ketika kita katakan bahwa kalam dibagi menjadi dua pada secara global, ma yufidut talab itu terdiri daripada tiga hal. Pertama, amr, nahi, dan istikhbar atau istifham atau i'lam, terserah antum sebut sebagai apa. Yang kedua, bagian yang kedua, la yufidut talab, tidak menunjukkan kepada makna at-talab. Nah, yang kedua ini dia itu mengandung kedua kondisi. Yahtamilu sidqa wal kadhib aw la yahtamil sidqa wal kadhib. Jadi mungkin
mengandung makna sidq, jujur atau dusta, atau tidak mengandung keduanya. Nah, yang mungkin masuk yahtamilu sidqa wal kadhib adalah khabar. Sedangkan la yahtamilu sidqa wal kadhib inilah yang dinamakan sebagai insya. Jadi yahtamilu sidqa wal kadhib ini dinamakan sebagai khabar, yang tidak mengandung sidq wala kadhib ini yang dinamakan sebagai insya karena belum terjadi. Contohnya apa? Nah, ini Imam Haramain menyebutkan. Contohnya adalah tamanni. Contohnya adalah ard tadi. Contohnya adalah qasam tadi yang kita sebutkan. Contohnya tamanni, laita syababa ya'udu yawman. Contoh ard, ala tanzilu indana. Contoh qasam, wallahi la af'alanna kada. Ini dalam ilmu balaghah sebenarnya bisa antum dapatkan banyak sekali ini contohnya. Seperti nida juga. Ya Zaid misalkan. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Tayyib. Ini yang pertama. Yaitu bi'tibar madlul. Kemudian yang kedua bi'tibar isti'malihi. Kita dari sudut pandang isti'mal, penggunaan kalam ini dari sudut pandang isti'mal itu terbagi menjadi dua. Pertama yang disebut sebagai haqiqah. Yang kedua disebut sebagai majaz. Wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz. Taib. Fal haqiqah ma baqiya fil isti'mali ala mawdu'ihi. Kata beliau, ma baqiya. Jadi lafaz yang bertahan pada penggunaannya ala mawdu'ihi, berdasar makna aslinya. Itu namanya maudhu' di sini. Diambil dari kata al-wad'u. Tapi maudhu'nya yang kedua atau yang pertama? Yang pertama. Jadi ma baqiya al-isti'malu ala mawdu'ihi al-awwal, yang pertama. Ini yang dinamakan sebagai haqiqah. Haqiqah ini dalam bahasa itu diambil dari kata haqqa asy-syai'a, atau bisa juga ahaqqa asy-syai', yang artinya sabata atau asbata atau wajaba. Haqqa syai'u bisa juga wajaba syai'. Nah, makna haqiqah berarti di sini adalah as-sabit, al-musbat, al-wajib. Itu makna haqiqah dalam bahasa. Adapun dalam istilah seperti yang disebutkan oleh Imam Haramain baru saja, bahwasanya dia adalah ma baqiya fi isti'mali lafaz, yang masih bertahan pada penggunaan berdasar makna awalnya. Waqila, ini istilah yang kedua kata beliau, mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Jadi lafaz yang digunakan berdasarkan istilah atau istilah yang dalam bercakap. Jadi lafaz yang digunakan berdasarkan istilah di dalam percakapan. Definisi yang kedua ini lebih umum daripada definisi yang pertama. Kalau definisi yang pertama ini, beliau mendefinisikan yang namanya hakikat itu terbatas kepada hakikat lugawiyah saja. Tetapi definisi yang kedua ini mencakup definisi yang pertama, yaitu terkait dengan hakikat lugawiyah, begitu juga masuk di dalamnya hakikat syar'iyah dan juga hakikat urfiyah. Jadi ketika dia digunakan oleh syari', maka dia berubah menjadi hakikat syar'iyah. Ketika digunakan oleh urf am, makna
maknanya lafal tertentu kemudian digunakan oleh urf am pada makna tertentu, itu menjadi haqiqah urfiyah. Taib wa illam yabqa ala mawdu'ihi, kata. Sekalipun tidak bertahan atau tidak bertahan pada makna asli pertama. Contohnya, kas-salati fil hay'ati al-makhsusah. Contohnya, ketika kita menggunakan lafal salah, dia digunakan pada hay'ah makhsusah, tata cara tertentu. Fa'innahu lam yabqa ala mawdu'ihi al-lughawi. Jadi lafal salah ini tidak kembali pada makna asalnya, bahasanya. Wa huwa ad-du'a, yaitu doa bi khairin. Wad-dabbati li dzatil arba' kal himari. Nah, ini adalah urf. Hakikah urfiyah. Wad-dabbah didefinisikan sebagai dzatul arba' yang memiliki kaki 4. Seperti halnya himar. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi wa huwa kullu ma yadubbu ala al-ardi. Nah, makna tadi dabbah itu didefinisikan sebagai hewan yang memiliki kaki 4, sepertinya halnya himar. Nah, makna ini tidak tetap bertahan kepada makna aslinya, yaitu segala sesuatu yang berjalan di atas muka bumi. Itu yang dinamakan dabbah sebenarnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini semuanya, tidak hanya hewan yang berkaki 4, berkaki 2, 1000, 2000, 10.000. Itu semuanya masuk dalam makna umum lafal dabbah. Baik, ini yang pertama. Jadi hakikah itu ada 3, hakikah syar'iyah. Pertama hakikah lugawiyah, kemudian syar'iyah, kemudian urfiyah. Hakikah lugawiyah misalkan ketika kita melihat bahas asad misalkan. Hakikah lugawiyah, asad berarti menunjukkan kepada hewan buas tertentu. Ini hakikah lugawiyah. Begitu juga salat. Hakikah lugawiyahnya adalah doa, katanya. Namun kemudian digunakan karena telah digunakan oleh syari', maka syari' di sini memiliki hak prerogatif untuk menjadikan lafal ini sebagai hakikah syariah. Jadi ketika dia menjadi hakikah syariah, ketika antum mendengar kalimat wa aqimus shalah, maka nggak boleh dibawa kepada makna lugawi. Dirikan salat, maksudnya dirikan doa, enggak. Harus antum bawa kepada makna yang diinginkan oleh syari', yaitu hakikah syariah, yaitu berupa perbuatan tertentu yang khusus, dimulai dari takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Itu yang dinamakan hakikah syariah. Hakikah urfiyah tadi, hakikah yang didasarkan kepada aruf am. Jadi masyarakat ketika mereka bercakap-cakap atau ketika mereka berinteraksi satu dengan yang lain, mereka memberikan istilah tertentu kepada lafal tertentu. Sehingga makna hakikatnya ini malah ditinggalkan. Tapi kemudian makna urfnya ini yang menjadi kesepakatan mereka menjadi makna hakikat. Taib yang selanjutnya adalah majaz. Majaz ma tujuwiza ay tu'uddiya bihi an mawdu'ihi. Jadi majaz ini diambil dari kata jaza ya juz, yang artinya abara. Ya'buru uburan. Kalau bahasa kita dia menyeberang, kalau bahasa kita. Ya'buru tariq, menyeberang. Atau ya'buru an-nahr, menyeberang. Nah, lafal menyeberang ini melazimkan dua hal. Melazimkan apa? Melazimkan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini namanya ubur. Nah, lafal majaz ini berarti dia berpindah dari satu makna ke makna lain. Inilah yang dinamakan sebagai majaz. Maka beliau katakan di sini ma tujuwiza.
Jadi lafal yang diseberangkan, tu'uddiya bihi, atau yang dipindahkan, atau yang dialihkan dari satu tempat-tempat yang lain. An maudhu'ihi, dari makna awalnya atau makna aslinya. Hadza 'ala al-ma'na al-awwali lil haqiqah. Jadi definisi ini katanya cocok kepada makna untuk makna awal untuk definisi haqiqah yang tadi kita sebutkan. Ma baqiya fil isti'mal 'ala maudhu'ihi. Jadi definisi ini cocok untuk definisi makna hakikat yang pertama tadi. Tapi kalau kita ingin mendefinisikan lafal majaz ini dengan yang lebih luas lagi, seperti definisi yang kedua, yaitu mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah, maka kita katakan huwa mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Kata beliau, jadi lafal yang digunakan pada lafal yang tidak dijadikan istilah ketika mereka melakukan percakapan. Matlab wal haqiqah imma lughawiyah. Jadi lalu beliau menjelaskan tentang pembagian haqiqah. Wal haqiqah imma lughawiyah bi an wada'aha ahlul lughati kal asadi lil hayawani al muftaris, katanya. Contoh seperti asad bagi hewan yang hewan buas berta. Wa imma syar'iyyah bi an wada'aha syari'. Jadi yang menjadi pelopornya di sini adalah syari'. Kalau lughawiyah yang menjadi pelopornya adalah ahli lughah, yaitu bangsa Arab. As-salati lil ibadatil makhsusah. Ini bagi hakikat syariah. Wa imma urfiyah bi an wada'aha ahlul urfil 'am. Jadi ahlul urf am ini yang mereka yang meletakkan makna lafal seperti halnya kadzabah li dzatil arba' al-ma'ruf inda nuhat. Wa hadha taqsim mashin 'ala ta'rif tsani lil haqiqah dun al-awwal al-qasir 'ala al-lughawiyyah. Nah, lalu beliau mengatakan Imam Mahalli pembagian Imam Haramain ini, yaitu pembagian hakikat menjadi 3 hal, itu sejalan dengan definisi yang kedua. Adapun kalau seandainya definisi yang pertama, maka dia tidak akan sesuai. Karena apa? Definisi yang pertama terbatas kepada hakikat lughawiyah semata, tidak dengan yang lainnya. Baik, setelah beliau membagi hakikah, beliau lalu membagi majaz. Tapi tentunya beliau tidak menyebutkan seluruh jenis majaz. Karena sebagai mubtadi, setidaknya kita tahu. Kalau kita ingin tahu pembagian majaz secara lebih detail, bisa kita membaca kitab Balaghah. Nah, di sana akan dijelaskan macam-macam majaz yang jumlahnya belasan, bahkan sebagian ada yang menyampaikan sampai puluhan. Baik. Beliau mengatakan wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'arah. Jadi beliau menyebutkan majaz ini enggak lepas dari 4 kondisi. Kadang dengan tambahan huruf atau kurang huruf, atau kurang di sini bisa juga isimnya enggak ada atau hurufnya juga. Aw naql atau isti'arah. Contoh yang pertama, majaz dengan ziyadah, tambahan huruf. Laisa kamitslihi syai'. Fal kaf katanya zaidah. Wa illa fahiya bima'na mithl. Fayakunu lahu ta'ala mithlun wa huwa muhal. Wal qasdu bihadzal kalam nafyuhu. Jadi kata beliau, enggak mungkin katanya Allah Subhanahu wa taala memiliki misal, yaitu yang sebanding, dan itu mustahil.
Dan dalam tujuan daripada laisa kamitslihi syai' adalah nafi. Kalam itu juga tujuannya nafi. Karena kalau seandainya kita bawa kepada makna zahir, laisa kamitsli, berarti maknanya laisa mithlu mithlihi. Berarti yang ada itu mithlihi. Kalau mithlu mithlihi itu enggak ada. Ini zahirnya. Tapi kalau mithluhu berarti ada. Ini mafhumnya. Dan mustahil bagi Allah ada mithl bagi Allah. Syarik bagi Allah mustahil. Berarti mesti kita takwil makna kaf di sini yang kita sebut sebagai majaz. Jadi asas takwil di sini adalah majaz. Laisa kamitslihi syai'un. Berarti kaf di sini adalah semata-mata ziyadah, bukan sebagai tambahan bagian daripada makna. Jadi seolah Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Jadi seolah mengatakan laisa mithluhu syai', laisa mithlahu syai' misalnya. Kemudian yang kedua, wal majazu bin nuqsani mithlu qawlihi ta'ala was'alil qaryah. Jadi ini mudhafnya dihapus. Was'alil qaryah. Asalnya was'al ahlal qaryati. Jadi dihapusnya mudhaf dan iqamatul mudhaf ilaih makanal mudhaf, yaitu mudhaf ilaih menempati tempatnya mudhaf di sini karena ada qarinah haliyah. Jadi mesti dalam majaz itu tidak boleh seseorang melakukan bahwasanya kalam ini majaz tanpa ada qarinah. Mesti ada qarinah. Jadi mesti ada qarinahnya. Kemudian juga yang kedua mesti ada alaqah antar keduanya. Ai ahlul qaryati wa qarraba sidqa ta'rifil majazi ala ma dzukir بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها. Beliau mengatakan wa qarraba sidqa ta'rifi al-majazi ala ma dzukir, sebagaimana beliau mendekatkan atau memudahkan definisi majaz ini sebagaimana telah disebutkan, bahwa dia menggunakan nafya mithlil mithli fi nafyil mithli. Penggunaan menafikan nafyal mithli mithli ini katanya fi nafyil mithli. Wa su'al al-qaryah fi su'ali ahliha. Baik, pada selanjutnya beliau mengatakan wal majazu bin naqli kal ghaiti fima yakhruju minal insani nuqila ilaihi an haqiqatihi wa hiya al makanul mutma'innu tuqda fihi al hajatu bihaitsu la yatabadaru minhu urfan illa al kharij. Kata beliau, jenis yang ketiga, tadi kan yang pertama ziyadah, yang kedua adalah nuqsan. Nah, yang ketiga ini jenis majaz ada yang disebut sebagai nakal. Lafal ghaid ini sebuah definisi untuk sesuatu yang keluar dari tubuh manusia. Jadi lafal ghaid ini kemudian sebenar makna aslinya adalah al-makanul mutmain tuqda fihi al-hajah.
Maaf, astagfirullahaladzim. Iya, maaf. Betul. Jadi ghaid ini, kalau orang mendengarkan lafal ghaid ini, maknanya kan fima yakhruju minal insan. Jadi sesuatu yang keluar dari insan. Jadi dinukil kepada makna sesuatu yang keluar dari insan dari hakikat makna aslinya, yaitu al-makanul mutmainnu tuqda fihi al-hajah. Jadi tempat yang aman lah, yang digunakan untuk buang air hajat di sana. Ini makna aslinya, yaitu tempat yang mutmain, yang nyaman gitu, yang untuk buang air hajat. Lalu makna ini dipindah kepada makna sesuatu yang keluar dari tubuh manusia. Jadi kalau kita simpelkan maknanya, sebenarnya di sini adalah makna mahal, iqamatul hal lil mahal. Jadi makna hal ini, sesuatu yang keluar dari tubuh manusia ini menempati mahal, makna yang tempat itu sendiri, makna mahal itu sendiri. Dan ini adalah salah satu bentuk jenis majaz. Itlaqul hal 'alal mahal. Kalau mudahnya kita katakan itlaqul hal 'alal mahal, yaitu menyebutkan sesuatu hal pada mahal, yaitu tempat. Ini hal ini sesuatu yang atau yang yang jatuh atau menempati tempat tersebut. Ini namanya hal. Ini salah satu bentuk majaz. Bihaitsu la yatabadaru minhu 'urfan illa al-kharij. Jadi menurut urf, kalau lafal tersebut disebutkan, maka tidak terlintas dalam pikiran mereka kecuali sesuatu yang keluar. Padahal aslinya adalah mahal, yaitu tempat. Wal majazu bil isti'arah. Jadi jenis yang keempat yaitu majaz isti'arah, dengan isti'arah. Isti'arah itu apa sih? Yani isti'malul lafzi fi ghairi mawdi'alah. Menggunakan sebuah lafal pada tempat yang bukan dia diletakkan atau digunakan untuk itu. Isti'malul lafzi fi ghairi mawdi'alah. Menggunakan lafal tidak pada makna aslinya. Itu asli mudahnya. Contoh katanya, qauluhu ta'ala, jidaran yuridu an yanqadda. Jidar. Jidar ini kan benda mati gitu. Tapi disifati di sini dengan iradah. An yanqadda, yaitu miring mau jatuh. Jadi kondisi tadi alaqahnya, kaitannya di sini adalah musyabahah. Jadi ada semacam kemiripan. Jadi mesti majaz dalam isti'arah ini harus ada kemiripan antara musyabbah dengan musyabbah bihinya. Jadi jidar ini ditasbih seperti halnya manusia gitu. Ada kemiripan. Wajah syabahnya apa? Yurid an yang qadda, mail. Jadi wajah syabahnya ini yaitu ada kemiripan dari sisi kemiringannya seperti orang mau jatuh gitu. Ini. فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. Jadi kondisi mailnya yaitu kemiringan mau jatuhnya itu dimiripkan seperti halnya kemauan jatuh yang dimiliki oleh manusia atau dimiliki oleh makhluk yang hidup, bukan makhluk yang
apa namanya yang mati, bukan makhluk jamad ya, itu apa itu? Makhluk hidup, makhluk yang apa jamad ya? Saya lupa. Benda mati, maaf. Benda mati namanya jamad. Wal majazu al mabni ala tashbih yusamma isti'aratan. Jadi majaz yang berpijak pada tashbih itu disebut sebagai isti'arah. Jadi antara musyabbah dengan musyabbah bihinya dan wajah tashbihnya harus. Nah, ini semuanya dikatakan sebagai isti'arah. Jadi kalau kita sebutkan misalkan antara musta'ar minhu itu namanya musyabbah bih. Kalau musta'ar lahu itu dinamakan sebagai musyabbah. Berarti dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, jidar yuridu an yanqadda. Wa musta'ar itu lafalnya, lafal al-manqul yang dipindah itu namanya musta'ar. Jadi itu penting dalam isti'arah harus tiga hal tadi. Musta'ar minhu, musta'ar lahu, dan musta'ar. Baik. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita sambung pada sepertinya ya. Sepertinya pekan depan saya tidak bisa mengisi karena akan safar sementara. Karena minggu depan sepertinya kita mungkin rehat karena saya akan safar keluar kota selama sepekan insyaallah. Jadi mungkin ahad depan saya tidak bisa hadir. Tapi kalau seandainya bisa hadir, insya Allah nanti kita usahakan. Tapi mungkin saya buka pertanyaan karena sebentar lagi saya ada urusan, makanya mohon maaf ini agak cepat-cepat.